Kita ini mau menuju ke kantor ya Pak Anas ya. Iya, Dulu tuh namanya Abdullah Azwar Anas tuh kayaknya tuh wah seantero Nusantara kenal gitu Kak ketika menjadi bupati. Tapi begitu menjadi menteri kok kayaknya agak redup. Eh, apa karena sibuk banget ngurusin kerjaan atau kalau dulu di bupati karena bertemu dengan warga ya jadi kayaknya jadi eksis gitu. ya, jadi beda memang ya waktu saya jadi bupati, kebijakan yang bisa langsung diambil, ada banyak kegiatan yang langsung bisa diekspos. Apalagi waktu itu Banyuwangi menjadikan pariwisata sebagai umbrella ya, sebagai proyek perubahan dan hampir event-event festival, terobosan inovasinya bisa langsung. Nah, sementara kami di Kementerian Pan-RB lebih banyak ke kebijakan. Bahkan ada banyak hal yang tahu tetapi kita tidak harus sering menyampaikan ke publik. Nah, kebijakan ini di kantor ini sangat strategis menurut saya karena ini akan banyak berdampak kepada ASN dan kementerian lembaga, mulai dari soal SDM-nya, kelembagaannya, tata kelola, birokrasinya, dan juga pelayanan publik. Jadi memang kantor kementerian ini banyak mengolah kebijakan. Lebih banyak kebijakan. Kalau dulu bupati lebih banyak aksi juga, kebijakan di juga ya. Kebijakan sekaligus langsung kita ke lapangan. Kalau sibuknya lebih sibuk dulu apa sekarang? Saya kira hampir sama ya. Oh sama? Sama. Jadi cuman ini banyak di dalam mengorkestrasi antar kementerian lembaga, membuat kebijakan, kemudian mendorong percepatan tata kelola di berbagai kementerian lembaga, dan mengerjakan tugas-tugas prioritas dari Bapak Presiden. Oke, itu sibuknya sama. Tapi kalau boleh milih, enakan dulu jadi bupati atau jadi menteri ya? Ya saya kira ada plusnya, ada minusnya. Kalau di daerah kita bisa langsung eksekusi usulan masyarakat karena kita menjadi eksekutif di tempat itu. Kemudian nyamannya kita langsung bisa sambil turun, melihat langsung di lapangan. Jadi langsung melihat dampak dari kebijakan yang kita lakukan di daerah. Tetapi itu hanya untuk Banyuwangi. Nah, senangnya kemudian bisa dicontoh oleh daerah lain, inovasi itu bisa direplikasi. Tapi kalau kementerian ini kita membantu Presiden untuk membuat kebijakan yang sifatnya nasional. Contoh, kita bisa segera membuat kebijakan yang berdampak untuk nasional. Nah, tahun kemarin begitu saya dipilih menjadi menteri ini kan, kalau pemain bola saya main tidak dari babak pertama ini. Iya. Nah, saya main menggantikan ya. Iya, di babak kedua itu pun menit ke-13. Nah, Tengah-tengah gitu. Nah, tentu kami harus segera menjabarkan skala prioritas apa yang telah dimandatkan Presiden ke kementerian yang belum jalan. Nah, kami menerjemahkan arahan Bapak Presiden, beliau menyampaikan bagaimana birokrasi tidak bulat. Karena banyak birokrasi ini sebagian yang masih mengeluhkan birokrasi ini ribet, tumpukan kertas, tidak berdampak. Maka sejak kami menjabat, kami punya tagline birokrasi berdampak. Birokrasi berdampak. Jadi bergerak untuk birokrasi berdampak. Karena ada teman-teman sebagian kadang sibuk siang malam tapi dampak kerajaannya itu kurang. Nah, sibuk di administrasi, disebut. Oleh karena itu maka kami melakukan perombakan di penilaian RB. Penilaian reformasi birokrasi. Nah, karena berbagai kementerian lembaga ini, Presiden memandatkan Kemenpan RB untuk memberikan penilaian. Nah, dari situ kalau dulu penilaiannya lebih ke hulu, ya bagaimana membuat laporan, mengisi pertanyaan. Sekarang langsung ke RB yang berdampak, yaitu menangani kemiskinan, meningkatkan investasi, menangani inflasi dan digitalisasi. Pada saat yang sama kita pangkas proses bisnis yang membuat ribet pegawai kita menjadi tidak lincah. Contoh pengisian dupak, angka kredit yang dulu membuat sibuk administrasi ini kepada justru tugas-tugas utamanya. Ini kita pangkas. Layanan-layanan di 2 bulan pertama kami pangkas yang menyangkut kepegawaian kita supaya lebih lincah. Contoh layanan kepegawaian dulu 14 tahap, sekarang kita pangkas 2 tahap. Begitu juga kinerja, kemudian layanan kenaikan pangkat yang dulu 8 tahap sekarang tinggal 2 tahap. Jadi seiring dengan digitalisasi yang berkembang, maka proses bisnis ini dipangkas. MPP digital, ya bagus.
Iya, monggo silakan. Di bagian apa? Saya di SDMA di bawah Pak. SDMA. Oke, iya. Siap, Pak. Silakan. Tamu-tamu dari daerah. Dari daerah. Untuk konsultasi. Konsultasi. Dulu biasanya penuh, tapi dengan konsultasi digital yang kita kerjakan, kita bisa mangkas tamu 94%. Jadi kami sekarang kalau hari Senin itu hari Selasa hari SDMA, hari Rabu hari aparat, hari RB. Jadi kita sudah siapkan nomor-nomor telepon yang daerah-daerah bisa konsultasi ke kami. Nah, biasanya penuh Tanpa harus datang ke sini ya, dengan itu tadi. biasanya kan banyak orang studi banding dari daerah terkait kebijakan. Apalagi setelah saya dari penjelasan di publik di daerah, biasanya banyak bupati gubernur ngirim orang. Nah sekarang dengan Zoom, dengan jemput bola setiap daerah kita kasih kontak person, sekarang agak berkurang. Jadi bisa lebih cepat juga ya, nggak perlu biaya lagi untuk Nggak perlu ngirim orang biaya, lagi. apalagi saya sering cerita, dulu ada bupati, begitu kami jelasin ngirim orang 15 orang ke kantor. 15 Iya, orang? karena ada bagian organisasi, ada sekretaris supaya jadi satu maksudnya. Oh. Bupatinya bagus. Tapi ternyata begitu sampai Jakarta, yang ke kantor cuma 3 orang. Yang 12 jalan-jalan di Tanah Abang. Itu pun dari 3 orang hanya satu yang ngurus, yang konsultasi, yang lain ngurus Waduh. SPPD. Nah, dari sini saya lihat ini jadi beban, jadi masalah. Apalagi setelah dipulang ditanya, gimana penjelasan dari Hasilnya apa? menterinya, dari Kemenpan? Iya Pak Bupati nggak jelas, kementerian ini ganti pejabat, ganti kebijakan. Padahal yang nanya Yang salah. tadi nggak jelas. Nah dari sini sekarang dengan Zoom, dengan ini hanya sedikit yang datang ke tempat ini. Sebagian kita layani dengan konsultasi via daring dan lain-lain. Dan ini pemahamannya juga jauh lebih cepat bagi teman-teman di daerah. Giliran juga untuk konsultasi gitu ya. Iya. Dari bagian apa? Saya perpustakaan, Pak. Oh, perpustakaan. yang pengelolaan. Iya. Mantap. Oke. Nah, kita mempunyai tugas untuk mendorong ini supaya segera nyata. Jadi, tapi kan ini jangan sampai apa yang kita sampaikan tapi rakyat belum merasakan. Nah, maka tadi kita melakukan percepatan. Salah satunya adalah dengan program digitalisasi tadi. Di mana sekarang orang komplain, orang mengurus administrasi mestinya lebih mudah dengan digital. Tetapi ada keluhan baru ternyata di lapangan. Keluhannya adalah terlalu banyak aplikasi. Oh, oke. Jadi Tadi dikatakan setiap tuh ya. urusan ini aplikasinya banyak. Jadi rakyat bingung harus bikin akun banyak. Iya. Nah, betul. maka arahan presiden ini jangan dibikin bingung masyarakat. Kalau perlu ya sudah masuk ke dalam satu portal, tinggal dia mau ngurus apa. Nah, itulah yang terjadi seperti di Inggris, Estonia dan banyak negara. Portalnya cuma satu. Tapi bisa ngurus apapun Ngurus di apa situ. saja. Nah, sekarang kalau ngurus kesehatan harus portalnya ini. Iya, Nah, iya. inilah yang sedang dikerjakan atas saran presiden lewat program SPBE dan nanti GovTech ini tidak terlalu lama lagi insya Allah Bapak Presiden akan menandatangani dan ini menjadi upaya baru untuk mendorong agar kementerian lembaga dan pemerintah daerah membuat portal layanan yang mudah diakses dan rakyat juga bisa mendapatkan layanan dengan cepat. Ketika nanti dijadikan satu yang mengelola siapa? Nah, kan nanti ada portal lainnya setiap Pemda ada sendiri, dan nanti akan terintegrasi. Nah, masalahnya adalah backbone-nya ini kan identitas digital KTP tadi. Nah, inilah sekarang yang sedang jadi PR untuk agar data identitas digital itu mengalir ke semua daerah, tetapi dengan tetap keamanan terjaga. Nah, memang ini program yang sangat urgent. Jadi istilahnya kemarin Bapak Presiden sudah membangun jalan tol di Jawa dan luar Jawa. Bahkan Presiden membangun kereta cepat pertama di ASEAN. Nah, sekarang Presiden sedang merancang, memerintahkan kami semua untuk membangun jalan tol pelayanan publik yang jauh lebih bermanfaat dan berdampak. Itu yang ditunggu-tunggu banyak Iya, orang ya. iya, sebenarnya. Dari mana? Dari Jambi Pak, Oh, Jambi. KPSDM Banyak Hari Jambi. Ngurus apa? Ada dengan Ketua DPR mau konsultasi Oke. berkaitan dengan rencana P3K 2024. Oh, 2024. Depan Pak Menteri. Iya. Salam sama Pak Gubernur. Siap. Iya, mari. Siap. Mangga. Iya. Pak, jadi kalau tadi ada segitu rumitnya tahapan-tahapan, kemudian dalam waktu 2 bulanan aja bisa dipangkas sama Panas, jadi yang dulu itu yang salah siapa Pak?
Enggak, ini kan kita tidak harus melihat salah siapa, tetapi ini kan eksternal kita juga menuntut. Kemudian langkah-langkah baru dan inovatif perlu dilakukan. Dan instruksi dan arahan Presiden kepada saya sangat jelas. Sehingga ini arahan Presidennya jelas, maka menterinya juga harus bertindak terukur. Nah, saya bilang ke mereka pilihannya dua, teman-teman saya mutasi atau saya yang dimutasi. Oke, kita naik ke lantai 2. Ini deh ruangan lantai 2 ya Pak? Ya, Kantornya lantai 2. Pak Anas di sini. Ruangan saya di sini. Pak, Ayo. sebelum saya mau ke ruangan kantornya Pak Anas, toilet sebelah mana Pak di sini? Toilet di situ. Ayo. Sebelah sana. Iya. Ayo, Kenapa saya mau nanya toilet? Ayo ikut yuk ke Ayo, toilet Pak. toilet. Karena ada fun fact yang ini buat saya luar biasa. Seorang Pak Anas tuh ternyata menilai sesuatu bersih atau tidak tempat itu dari toiletnya. Bener begitu? Iya. Kenapa kok toiletnya ini jadi... Karena kebersihan toilet sama kamar mandi itu bagian dari peradaban ya. Oh Nah, gitu. kalau- nggak perlu bagus, yang penting bersih. Yang penting berarti. Iya. Kita cek yuk kalau toilet di Pan RB kayak gimana ya. Kita Oh, iya, maksudnya silakan. toilet pria ya. Toiletnya biasa sih. Oke. Kalau misalkan sampai nggak bersih, ngomelnya parah banget. Enggak, saya biasanya kalau datang suka ngecek gitu. Saya cek tisunya ada enggak, terus oke. kemudian bau enggak gitu. Ini Karena harum ya. kalau nunggu bangunan baru biasanya kan lama. Ini kan soal budaya kira-kira gitu. Iya. Saya sering suka masuk tisunya ada enggak, apa Flashnya berjalan atau tidak gitu ya. Ya, kira-kira gitu. Oke. Iya. Jadi Menpan RB cek toiletnya. Ini buktinya Pak, ada Pak. Oh ini. Oh, piagam ke penghargaan pemenang kedua lomba toilet publik di kantor pusat. Iya, Mantap. iya. Oke. Pemenang satunya siapa nih Pak? Kementerian Kesehatan. Oh, kesehatan. Pak Anas, yang menjadi pertanyaan saya juga adalah tadi kita sudah bicara soal reformasi birokrasi, itu yang penting juga tugas Bapak. Yang tidak kalah penting adalah soal pemindahan ASN ke IKN ini yang jadi PR besar juga pemerintah. Progresnya sejauh ini persiapannya gimana Pak? Kemenpan RB telah mensimulasikan terhadap 37 kementerian dan lembaga siapa saja mereka yang akan pindah. Dan kita telah simulasikan mulai waktu itu 16.000, kemudian 12.000, turun menjadi 6.000 sampai ke 3.500, kita telah simulasikan. Nah, dari kementerian itu eselon 1-nya berapa, eselon 2-nya berapa, dan siapa yang akan pindah, kita telah simulasikan. Nah, ini juga kami berkomunikasi dengan OIKN dan Kementerian PU tergantung kesiapan tempat yang ada di IKN. Tetapi kan ini ditargetkan Juli udah ada yang pindah. Tapi arahan Bapak Presiden meminta kembali kepada kami untuk membuat simulasi tunjangan-tunjangan yang diberikan kepada mereka, selain tunjangan kemahalan dan juga tunjangan untuk anak istri di pemindahan di awal ASN ke IKN. Presiden memerintahkan Kementerian Lembaga untuk belajar ke berbagai negara di dunia yang gagal dan sukses pemindahan ibu kotanya. Ini telah dipelajari banyak. Kenapa gagal pemindahannya, tidak menarik karena apa? Kebutuhan ASN tentu bukan hanya ruangan, ya, bukan tempat tinggal. Tapi Bapak Presiden telah mengingatkan kita bahwa kebutuhan mereka juga sekolah bagi anak-anaknya. Mulai TK, SD, SMP, bahkan sampai perguruan tinggi negeri. Dan pemerintah telah menyiapkan untuk sekolah-sekolah yang sangat baik, bahkan akan memberi insentif pajak bagi sekolah-sekolah berstandar nasional dan internasional di Jakarta yang akan pindah ke IKN. Nah, walaupun sudah disediakan seperti itu Pak, tapi banyak sekali nada-nada penolakan. Kita suka dengar banyak nih ASN yang nolak. Itu kayak gimana Pak? Sosialisasinya apakah wajib pindah, terus nanti kalau enggak kena sanksi? Ya, jadi saya sendiri belum menerima ya tertulis adanya ASN yang menolak pindah. Ini karena gemuruh berita di luar soal IKN tidak menarik. Tetapi bahwa IKN itu menarik, kota masa depan. Sehingga menurut saya ini menarik, menurut saya. Ada tantangan. Karena Presiden ini bukan hanya memindahkan orang, tetapi nanti ada cara kerja baru yang efisien, yang cepat, dan tata kelola pemerintahan yang akan dijalankan ini menjadi tata kelola yang modern, dalam arti akan cepat bisa melayani rakyat, dan pekerjaan-pekerjaannya akan juga jauh lebih
terukur dampaknya untuk masyarakat. Sebelum akhiri wawancara saya ingin challenge lagi nih, ada satu permainan sedikit, Iya. namanya kita reality check. Oke. Saya ada 2 pilihan buat Pak Anas, pilih salah satunya ya Pak ya. Ini pertanyaan cepat aja. Oke, kita mulai reality check. Yang pertama, pilih toilet kecil tapi bersih atau toilet besar tapi kotor. Kecil bersih, Kecil bersih, oke. Banyuwangi atau Jakarta? Banyuwangi. Gak mau di Jakarta. Jadi menteri atau jadi bupati? Sama-sama pentingnya. Penting nggak bisa pilih satu, Pak. Nyalek atau wira swasta? Wira swasta. Wira swasta, oke. Yang terakhir, profesionalisme ASN atau percepatan transformasi digital? Profesionalisme ASN. Ya. Itu lebih penting daripada soal transformasi digital? Sebenarnya dua-duanya penting. Karena transformasi digital itu mensyaratkan ASN yang profesional. Jadi SDM dan digital dua-duanya penting. Ini SDM-nya dulu, Nah, dia kadang menjalankan Ya, digitalisasi. sekarang ya. ini kan Indonesia ini seperti kita menghadapi tarik tambang sekarang antara birokrasi berkelas dunia dengan birokrasi yang zona nyaman. Tapi sekarang kan Presiden memberi arahan, tes ASN tidak ada yang mudah sekarang. Tidak ada satupun orang yang bisa membantu lolos seleksi ASN. Sudah tidak ada Tidak calon-calon ada, lagi ya? tidak ada lagi istilah orang dalam. Orang dalam Nggak nggak ada. Karena tes CAT sekarang, itu begitu dia melaksanakan tes, di luar keluarganya langsung bisa melihat hasilnya. Begitu juga tes jaksa, tes hakim yang ada di tempat kami, di BKN, itu mereka begitu tes langsung. Sehingga tidak ada lagi titip menitip. Dan ini sebagai bagian dari ikhtiar untuk mewujudkan arahan Presiden bahwa birokrasi ke depan kita harus berkelas dunia. Tetapi pemilihan orang saja tidak cukup. Talentanya mesti dilatih. Oke. Maka di sistem diklatnya juga akan berubah. Undang-undang ASN yang baru memandatkan begitu. Tetapi diklat dan ini aja tidak cukup karena coverage area kita luas, butuh kecepatan, maka membutuhkan transformasi digital. Oke, dua-duanya penting. Terima Terima kasih Pak Anas Sama-sama. sudah Makasih. ngobrol-ngobrol sama Point of View. Makasih. Itu tadi perbincangan kami dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas. Sampai jumpa. Salam SCTV.